Setelah kita tadi ketemu dengan guru kita, Pak Khalifah Ahmad, hari ini kita seperti yang disampaikan beliau tadi, penerusnya di Sicanang itu ada. Untuk itu kita ketemu dengan beliau, dan siapa beliau ini sebenarnya, dan bagaimana awal mulai beliau ke sini, dan apakah memang sebenarnya dia ini orang yang baik atau bagaimana? Untuk itu kita tanya dulu dengan beliau. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Perkenalkan Bang, siapa sebetulnya Abang sebenarnya? Nama saya Hermanto. Kayak gitu. Kalau saya ini ya macam mana dibilang? Saya ini mantan bandik ini tuh kan. Mantan preman dari itu. Jadi insya Allah itu memberikan hidayah kepada kita. Dan bergurulah saya. Guru saya banyak. Bukan ini aja kan gitu kan. Pertama dulu guru saya namanya Syekh Haji Rawaniba. Kan gitu. Jadi meninggal beliau. Setelah beliau meninggal, berguru juga saya lagi dari yang namanya Syekh Haji Muhammad Sukiyat yang dari Besilam juga. Jadi meninggal juga beliau. Jadi habis itu barulah saya berguru ke terjun yang bernama Tuan Syekh Ahmad itu tadi. Jadi setelah itu barulah sekian lama saya menuntut, belajar. Dan saya pun sekarang sudah khalifah dari Besilam, bakal mursyid dari Besilam, diangkat menjadi mursyid sekitar tahun 2019, diangkat khalifah dari Besilam. Disitulah saya disuruh memimpin persulukan yang ada di Canang yang bernama Pesantren Babul Yakin. Sampai saat ini kami masih melaksanakan dan mengajarkan ilmu-ilmu Tarekat Naqsabandiyah dari itu, dan insya Allah sampai akhir hayat kami akan dirikan, akan siarkan ilmu-ilmu Allah dari itu yang mutabarak, yang hak, yang wajib disampaikan itu tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi Bang, awal mulanya itu kan nggak semudah itu. Enggak. Abang mau masuk itu. Jadi ini biar tahu Bang, saudara-saudara kita yang hari ini insya Allah akan menjadi baik. Bukan berarti tidak baik ya kan Bang. Cuma kan sekedar kita menyampaikan sesuatu itu kan baik Bang. Jadi awal mulanya itu dari hijrah itu Bang. Bagaimana lah itu Bang sejarahnya hijrah? Dari misalnya kan bandal terus jadi nggak bandal, itu kan payah kali itu Bang. Bagaimana caranya itu Bang? Itu tadi lah. Jadi kan intinya dari itu angkusamu wahanikum nar dari itu kan, selamatkanlah dirimu dan ahli keluargamu itu tadi. Jadi sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri. Kalau emang kita kuat itikat kita kepada Allah, istiqomah kita kepada Allah, insya Allah. Cuman memang cobaan tadi itu nggak mudah, cobaan tadi itu berat. Namanya kita lagi berkawan di pasaran tadi itu, taulah anak-anak pasaran tadi itu kan itu kan. Jadi cobaan tadi itu sudah jelas, tapi tinggal kita lah istiqomah nggak kita. Jadi seperti surat Al-Baqarah 197 tadi itu, sebaik-baiknya bekal tadi itu untuk kembali kepada Allah tadi itu adalah istiqomah kita kepada Allah. Insya Allah hidayah Allah itu sampai sekarang Allah bimbing kita, Allah jaga kita. Kenapa? Karena kita memuji dan membesarkan asma Allah dari itu yang ada sesuai dengan tuntunan dari oleh Rasul. Sampailah sekarang ini kalau kita urut silsilahnya panjang kali kan gitu kan. Jadi sampailah sekarang ini kalau kita ingin dekat kepada Allah, insya Allah Allah dari itu akan lebih dekat lagi daripada kita itu tadi kan gitu. Jadi kuncinya kita istiqomah kita tadi itu, itulah yang kita tanamkan dalam diri kita kuat-kuat supaya kita jangan goyah. Yang kedua, janganlah kita lagi berkawan pada mereka-mereka tadi itu yang sudah masih duduk di pasaran tadi itu, karena digantikan Allah kawan kita tadi itu dengan orang yang tak baik menjadi orang yang baik tadi itu. Berkawan kita tempat orang-orang yang baik. Tapi kalau kita berkawan juga kepada mereka tadi itu, kita bahkan balik lagi ke sana kan gitu kan. Istilahnya tidak bisa kita istiqomah ke sana. Tapi insya Allah kalau kita hindari mereka, artinya bukan kita benci, kita hanya cukup menegur sapa lah. Jelas dari itu
kita istilahnya orang yang sering-sering ke masjid ataupun orang-orang ulama-ulama tadi itu yang kita kawan-kawan dari. Tapi kalau kita kembali kepada orang-orang sebangsa kita dulu yang kita kawani, berat memang untuk kita kembali kepada Allah itu tadi. Jadi udah digantikan Allah dari kawan yang buruk ke kawan yang baik. Agama pun memerintahkan itu tadi. Jadi jangan kamu berteman kepada orang yang menentang Allah tadi itu. Jadi bertemanlah kamu kepada orang-orang yang alim, yang baik. Itu jadi. Alhamdulillah Bang. Jadi masyarakat orang-orang muda, orang yang baik akan menjadi baik lagi. Jadi saya tadi kan ke rumah Abang juga, di sana ada rumah suluk juga. Nah, hari ini kan di sini kita Bang di Hamparan Perak ini. Ada juga ini rumah-rumah suluk ini. Nah, bisa kita lihat di sini Bang? Bisa? Iya Bang, kita coba kita lihat di sini. Bentar ya. Izin tuh ya. Orang ini mau up dulu. Nah, ini kan ada rumah-rumah suluk ini kan Bang? Iya. Rumah suluk ini kan udah lama kali nih Bang. Udahlah. Nah, masyarakat kan ingin tahu ini, bisa juga berkunjung kemari dia Bang. Bisa. Masyarakat untuk melihat ini, apa sih sebenarnya yang ada di rumah suluk ini? Nah, inilah dia. Assalamualaikum. Oh, Kalau ini tempat ngaji, tempat sholat. Di sinilah. Ini tempat mengaji, tempat bersolat. Di ruangan ini ruangan depan laki-laki, ruangan belakang ini untuk perempuan. oh, Nih, lebar juga ya Bang? ya lebar. Ini untuk perempuan nih, ruangan ini. Nah, ini tempat orang perempuan sholat, tempat orang perempuan mengaji. Ini untuk laki-laki sholat di sini. Mengaji. Kalau untuk tempat tawajuh di atas. Oh, Nih, ini kan yang kita kasih. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tawajuh namanya, kalau istilah orang tarekat bertawajuh. Nah, di sini lah. Ini tempat ruangan tawajuh. Di sini tempat duduk tuan guru. Di sini tempat perempuan. Tawajuh perempuan. Dengarlah itu nanti dia ya Bang? Ya, dengarlah. Dengar. Ya. Di sini tempat tawajuh perempuan, cuman belum dibersih. Jadi inilah untuk ruang tawajuh. Ini muat berapa orang nih? 40 orang dapat ya? Dapat ya? 40 orang dapat. Jadi dia makan dia Bang, nanti yang masak siapa Bang di sini Bang? Ada tukang masaknya. Oh, sudah ada. Anak-anak tuan guru kalau suluk, ada yang masak anak tuan guru. Atau kita bayar uang atau gimana? Kita bayar Atau- uang. Oh, bayar uang. Kita bayar misalnya 10 hari 450.000. Sudah lah itu semua. Sama kita 10 hari udah situlah sampai pulang sampai selesai. Cuman makannya nggak boleh makan yang berdarah. Ini tempat orang tawajuh. Kalau itu kan ada makam itu Bang. Nah, Itu makam siapa ya Bang? makam tuan Ambia. Ini apa ya? Ini foto orang ini. Oh, ya. Ini yang ini guru besar. Ini tuan Ambia namanya. Share aja. Ini tuan Wahab. Ini tuan Ambia. Coba Bang. Nah, yang ini. Ini Tuan. ini tuan Ambia. Ini tuan Abdul Wahab. Syekh Baharudin Shah Nasabandia. Iya, ini Syekh Baharudin Shah, guru-guru orang ini. Oh, ini gurunya orang ini? Ya, guru-gurunya. Ya, ini guru-gurunya lagi. Ini guru-gurunya para wali. Ya. Nah, ini silsilah bersilam. Dari mulai dulu sampai anak-anaknya, ini anak-anak keturunannya. Anak cucu. Itu silsilah dari bersilam. Betul lagi. Itu murid-murid Tuan Ahmad. Nah ini Bang, kita kunjungi makamnya Bang.
depan ini ada. Nah, ini kita di makam bang. Ini Ya. makam siapa ini bang? Inilah makam Tuan Syekh Ambiah itu tadi. Mm-mm. Tuan Syekh Ambiah nama dari itu pendiri Torekat Naksabandiyah dari Babu Salam Besilam itu tadi. Inilah salah satu murid Tuan Wahab. Dia ini murid Tuan Wahab ini. Langsung dia murid Tuan Wahab. Tapi dikebumikan di sini karena Iya. mengembangkannya di sini. Nah, Ya? mengembangkannya di sini. Jadi Berarti orang dari sana itu sering kesini juga ziarah ya, Bang? sering. Tuan macam mendiang Tuan Asim dulu pun Kalau sering berjaya jarak di kemari kalau dia sehat, tapi dia pun udah meninggal juga. Memprediksi Tuan Asim dari itu jadi guru besar, ya Tuan Ambia ini juga. Dia, ya. Alhamdulillah, jadi itulah salah satu perjalanan kita hari ini dan kita nanti akan sampai ke Besilam hari ini untuk melihat lagi lebih lanjutnya. Ikuti terus channel ini.